Cerita soal kadmium ini nggak dimulai dari pencarian yang disengaja. Awalnya tuh gara-gara salah kenal. Di awal abad ke-19, para ahli kimia lagi sibuk-sibuknya. Mereka lagi ngulik-ngulik bahan dasar pembentuk dunia kita. Jerman tuh jadi pusatnya para detektif kimia ini. Seng, logam yang berguna banget, lagi banyak dicari. Apoteker pakai senyawa seng buat obat-obatan. Tapi kadang, produk seng ini kayak ada yang aneh, kayak nggak murni gitu. Suka muncul warna kuning aneh, padahal harusnya putih. Nah, ini petunjuk pertama ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tersembunyi padahal ada di depan mata. Beberapa ilmuwan nggak sengaja nemuin misteri ini di waktu yang hampir barengan. Waktu itu tahun 1911. Tahun itu lagi rame banget penemuan unsur-unsur baru. Profesor Friedrich Stromeyer, salah satu yang jeli banget ngamatin. Dia kerja di Universitas Göttingen. Dia sadar nih, sampel seng karbonat atau kalamin, nunjukin warna aneh pas dipanasin. Bukannya jadi seng oksida yang putih bersih, kadang malah jadi bubuk kuning atau coklat. Senyawa seng murni nggak kayak gini kelakuannya. Stromeyer curiga ada logam nggak dikenal nih biang keladinya. Dan bener aja, dia nemuin kadmium yang ngumpet di dalam seng. Ahli kimia lain, kayak Carl Samuel Leberecht Hermann dan Johann Friedrich Wilhelm Meissner, juga ngelaporin temuan mirip secara sendiri-sendiri. Nama kadmium sendiri nyeritain asal-usulnya. Stromeyer milih nama itu hati-hati banget. Dia ngambil dari kata Latin cadmia. Cadmia fornacum, itu istilah lama buat kerak yang terbentuk di tungku seng. Kalamin dari tungku ini sering banget mengandung unsur baru itu. Kata Yunani kadmeia G, artinya tanah kadmean. Nama lain buat kalamin. Kalamin itu biji seng yang udah dikenal dari zaman dulu. Jadi kadmium dinamain gitu karena deket banget sama temennya, si seng. Hampir selalu ditemuin barengan sama biji seng. Ini yang bikin susah dipisahin dan dikenalin selama ini. Begitu berhasil dipisahin, kadmium nunjukin sifat uniknya. Logamnya lunak, gampang dibentuk, gampang dipotong pakai pisau. Warnanya putih kebiruan mengkilap, cantik, mirip timah. Tapi, dia jauh lebih langka dibanding saudaranya, si seng. Setiap 1000 bagian seng di kerak bumi, mungkin cuma ada 1 bagian kadmium. Karena langka dan sifatnya yang suka ngumpet, dia jadi nggak dikenal selama berabad-abad. Ilmuwan udah kerja sama seng dari dulu banget, tapi kadmium, partner diam-diamnya seng, nunggu dengan sabar gilirannya buat tampil. Penemuannya ini bukti dari pengamatan yang teliti dan keunikan ilmu kimia. Begitu kadmium keluar dari bayang-bayang seng, orang-orang mulai nemuin kegunaannya. Penggunaan utamanya yang pertama, bukan buat logam, tapi buat seni. Ahli kimia cepet nemuin kalau senyawa kadmium bisa jadi pigmen warna yang keren banget. Kadmium sulfida jadi bintangnya. Warnanya kuning ngejreng, keren abis. Kuning kadmium ini bener-bener ngubah dunia seniman. Warnanya lebih terang dan awet dibanding warna kuning lain yang ada waktu itu. Pelukis kayak Monet dan Van Gogh suka banget pakai warna-warna baru yang kuat ini. Nggak lama, oranye kadmium dan merah kadmium ikutan nambahin koleksi warna. Pigmen ini tahan cahaya, artinya nggak gampang pudar kena sinar matahari. Ini bikin seniman bisa ngelukis dunia dengan warna yang lebih hidup dari sebelumnya. Dunia industri juga mulai ngelirik bakat spesial kadmium. Selain senyawanya yang berwarna-warni, logamnya sendiri juga berguna. Peran industri paling pentingnya jadi buat electroplating atau penyepuhan. Lapisan tipis kadmium bisa ngelindungin logam lain, kayak baja dari karat. Karat tuh dulu, dan sekarang juga, musuh bebuyutan besi dan baja. Lapisan kadmium ini tahan banget sama karat, apalagi di lingkungan laut. Udara asin dan air laut cepet ngerusak baja, tapi kadmium tetap kuat. Ini bikin dia berharga buat ngelapisin mur, baut, dan perangkat keras lainnya. Suku cadang pesawat dan mesin industri juga jadi lebih awet berkat perlindungan kadmium. Kadmium bikin barang-barang jadi lebih tahan lama, kerjanya lebih bagus, dan lebih aman. Abad ke-20, penggunaan kadmium makin luas lagi. Sifat uniknya bikin dia cocok buat tugas-tugas khusus. Pas zaman perang, kayak perang dunia, bahan yang bisa diandelin itu penting banget. Kadmium akhirnya dipakai di peralatan militer karena awet. Perkembangan penting lainnya itu baterai nikel kadmium, atau NECD. Waldemar Jungner dari Swedia nemuin versi awalnya tahun 1999. Baterai ini bisa diisi ulang dan ngasih tenaga besar. Baterai ini jadi penting banget buat perangkat portabel, dari radio zaman dulu sampai perkakas listrik. Karena kuat dan tahan lama, baterai ini jadi pilihan populer selama bertahun-tahun.
Kadmium ngebuktiin kalau dia nggak cuma soal warna cantik aja. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan makin banyak belajar soal kadmium. Mereka paham kelebihannya, kekuatan anti karatnya, warnanya yang ngejreng, potensi baterainya. Tapi, mereka juga mulai nemuin sisi gelapnya. Sifat-sifat yang bikin kadmium berguna itu ternyata juga bisa bahaya. Kesadaran yang makin tinggi ini mulai ngubah cara orang pakai kadmium. Industri mulai nyari alternatif buat beberapa kegunaan. Mulai muncul peraturan buat ngontrol penggunaan dan pembuangannya. Cerita kadmium jadi makin rumit. Ini cerita soal unsur yang berguna, tapi juga butuh penanganan hati-hati. Perjalanannya dari keajaiban seni jadi pekerja keras industri, sekarang diwarnai kehati-hatian. Sampai sekarang pun, kadmium masih punya peran khusus di dunia teknologi kita. Salah satu penggunaan modernnya yang paling dikenal itu di baterai nil kadmium, atau NECD. Sumber tenaga isi ulang ini udah jadi andalan selama puluhan tahun. Kamu mungkin nemuin baterai ini di lampu darurat, perkakas listrik, dan alat-alat medis. Baterai NECD dihargain karena awet dan bisa ngasih arus listrik yang gede. Baterai ini juga bisa kerja dengan baik di berbagai suhu. Tapi, karena ada kadmiumnya, cara buangnya jadi masalah lingkungan yang serius. Ini bikin penggunaannya pelan-pelan dikurangin, dan diganti sama jenis baterai yang lebih baru. Tapi buat beberapa penggunaan penting, keandalannya bikin baterai ini tetap dipakai. Pigmen warna keren yang dulu disukain seniman masih diproduksi. Kuning, oranye, dan merah kadmium tetap jadi favorit, karena warnanya yang kuat dan awet. Walaupun penggunaannya di cat biasa udah berkurang karena beracun, pigmen ini masih ada di cat minyak buat seniman dan beberapa lapisan khusus. Plastik, keramik, dan kaca juga bisa diwarnain pakai senyawa kadmium. Pigmen ini tahan suhu tinggi pas proses pembuatan. Ini bikin mereka cocok buat pewarna yang mungkin rusak kalau pakai bahan lain. Bayangin aja plastik teknis warna merah atau kuning ngejreng, atau glasir keramik yang warnanya hidup. Kestabilan unik pigmen kadmium bikin daya tariknya tetap ada, walaupun pasarnya khusus. Kemampuan kadmium buat nahan karat juga bikin dia tetap dipakai, meskipun lebih terbatas. Penyepuhan pakai kadmium masih penting di beberapa sektor yang butuh performa tinggi. Industri penerbangan, misalnya, ngandelin lapisan kadmium buat komponen penting. Bagian roda pendarat pesawat atau pengencang yang kena kondisi ekstrem jadi lebih aman karena dilindungi kadmium. Lapisan ini kayak ngorbanin diri, jadi dia yang karatan duluan sebelum bajanya. Daya lumasnya yang bagus juga jadi kelebihan buat bagian yang berulir. Kegunaan khusus yang penting banget ini artinya, walaupun berisiko, pelapisan kadmium kadang jadi pilihan terbaik, atau satu-satunya, buat keamanan dan keandalan. Kuncinya, pakainya di lingkungan yang terkontrol dengan aturan keamanan yang ketat. Selain peran-peran tradisional tadi, kadmium juga masuk ke teknologi canggih. Kadmium telurida, atau CDTE, itu senyawa yang dipakai di sel surya lapisan tipis. Panel surya ini nawarin cara hemat buat ngubah sinar matahari jadi listrik. Teknologi CDTE ini pemain penting di pasar energi terbarukan. Kadmium juga dipakai sebagai penyerap neutron di reaktor nuklir. Batang kendali dari kadmium bisa bantu ngatur reaksi fisi nuklir. Ini penting banget buat keamanan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir. Di elektronik, senyawa kadmium bisa jadi semikonduktor. Penggunaan ini nunjukin kalau kadmium itu serbaguna. Meskipun kita juga harus hati-hati sama kerumitannya. Ini logam yang penuh kontras, penting banget di beberapa sudut dunia teknologi tinggi kita. Meskipun berguna, kadmium punya risiko kesehatan yang gede. Ini logam berat beracun. Badan kita nggak butuh ini. Manusia paling sering kena kadmium dari makanan dan air yang terkontaminasi. Tanaman, apalagi sayuran hijau dan biji-bijian yang tumbuh di tanah terkontaminasi, bisa nyerap kadmium. Kerang-kerangan juga bisa numpuk kadmium dari air yang tercemar. Sumber paparan besar lainnya itu asap rokok. Perokok ngisep kadmium langsung ke paru-paru mereka. Sekali masuk badan, kadmium susah dikeluarin. Biasanya numpuk seumur hidup, terutama di ginjal dan hati. Penumpukan pelan ini artinya masalahnya mungkin nggak kelihatan bertahun-tahun. Penumpukan kadmium jangka panjang bisa bikin masalah kesehatan serius. Ginjal jadi sasaran utamanya. Kadmium bisa ngerusak ginjal, ganggu fungsinya. Ini akhirnya bisa bikin gagal ginjal kalau paparannya tinggi atau lama. Kadmium juga ngaruh ke kesehatan tulang.
bisa bikin tulang kehilangan kalsium dan jadi rapuh. Kondisi ini namanya penyakit itai-itai, artinya sakit-sakit dalam bahasa Jepang. Pertama kali ditemuin di Jepang, gara-gara keracunan kadmium massal dari polusi tambang. Penderitanya ngerasain sakit parah dan sering patah tulang. Selain itu, kadmium digolongin sebagai karsinogen buat manusia, alias bisa nyebabin kanker. Kadmium dikaitin sama kanker paru-paru, terutama karena paparan di tempat kerja dan rokok. Efek bahaya kadmium gak cuma buat kesehatan manusia, tapi juga buat lingkungan luas. Kegiatan industri kayak nambang, peleburan logam, dan pembuatan baterai bisa ngelepasin kadmium. Bakar bahan bakar fosil dan pembakaran sampah juga nyumbang keberadaan kadmium di lingkungan. Kadmium bisa nyemarin tanah, bikin gak aman buat pertanian. Bisa merembes ke sungai, danau dan laut, ngerusak kehidupan air. Sama kayak di manusia, kadmium numpuk di tanaman dan hewan. Artinya, makhluk hidup yang ada di rantai makanan lebih atas bisa nelan dosis yang lebih besar dan pekat. Polusi ini jadi ancaman jangka panjang buat ekosistem. Bersihin kontaminasi kadmium itu susah dan mahal. Cara terbaik ya cegah biar nggak kelepas dari awal. Tahu soal kadmium, manfaatnya dan bahayanya yang besar, itu penting banget. Ini contoh klasik zat yang punya dua sisi. Sifat uniknya udah bantu manusia di seni, industri, dan teknologi. Tapi, karena beracun, butuh kehati-hatian ekstra dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Sekarang udah ada peraturan ketat di banyak negara. Aturan ini ngebatasin penggunaan kadmium di produk konsumen dan ngontrol emisi industri. Program daur ulang baterai NECD penting banget buat cegah pencemaran lingkungan. Penelitian terus dilakuin buat nyari alternatif yang lebih aman buat berbagai kegunaan kadmium. Kesadaran masyarakat soal sumber paparan, kayak rokok dan makanan tertentu, juga penting. Cerita kadmium ngingetin kita kalau kemajuan ilmiah harus selalu diimbangin sama pemahaman mendalam soal akibatnya.